Konihao yaho. Sumi di sini. Asumi sumi su. Hari ini Sumi akan mengajarkan kalian gimana caranya menggambar di Ibis Pen X. Oke, kita mulai aja yuk. Kita mulai aja. Bye. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu ada dua jenis Ibis Pen, yaitu Ibis Pen yang berbayar dan Ibis Pen X yang gratis. Bedanya dari dua Ibis Pen ini, yang satu ada iklannya, yang satunya lagi nggak ada iklannya. Jadi kalau kalian nggak mau ada iklannya, kalian pilih Ibis Pen yang hitam itu. Nah, di dalam Ibis Pen-nya itu kalian akan ditawarkan fitur premium, yang dimana fitur premium itu berisikan seperti tulisan di situ tuh. Baca aja sendiri, oke? Oke, kalau kalian sudah paham, kita akan lanjut tutorialnya. Aku miringin aja biar kalian gampang lihatnya. Kita masuk ke galeri saya. Oke, untuk menambahkan karya kalian pencet tombol plus itu. Nah, di sini ada berbagai kanvas, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kalian bisa pilih yang mana aja. Nah, aku saranin kalau HP-nya kentang nih, kalian pilih ukuran SD. Nah, kalau HP-nya sedang, nggak ngelek-ngelek banget, kalian bisa pilih ukuran HD. Dan kalau kalian pengen gambarnya super tajam, kalian pilih A4 150 dpi. Nah, ntar di dalamnya kita pilih 350 dpi. Semakin tinggi dpi-nya, semakin bagus gambarnya. Oke, tadi kita habis milih kanvas A4 150 dpi. Sekarang kita akan ubah jadi 350 dpi dengan cara pencet tombol kuas yang di situ, maka akan keluar tools yang banyak. Setelah itu, klik tombol kanvas. Lalu pilih ubah DPI. Atur resolusi atau DPI-nya menjadi 350. Kayak gini ya, Su. Kalau udah langsung centang aja. Oke. Aku ingin memberitahu tools-toolsnya lebih lanjut. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke pengaturan stabilisator. Kalau kalian pakai stylus, kalian offin stabilisatornya ya. Soalnya itu pekat banget, aku pernah nyobain. Dan kalau kalian masih susah pakai stylus, kalian bisa patokin ke 4. Nah, kalau untuk jari kalian harus patokin antara 6 sampai 10. Oke? Lalu aktifin paksa pudarnya biar garisnya itu gampang dibentuk. Panjang awalnya aku nolin. Oke, panjang akhirnya aku tetap segitu. Nah, kita lihat tuh. Buat lingkaran, buat garis. Jadi itu ujungnya agak meruncing di akhirnya. Soalnya akhirnya itu nggak aku anuin ke 0. Panjang akhirnya yang tadi. Kalian simak tuh, ya kan? Nah, kalau misalnya panjang awalnya 40% dan panjang akhirnya 40%, jadi dua-duanya tuh runcing, awal dan akhirnya runcing. Gitu. Nah, kalau misalnya dua-duanya nggak kita aktifin, kita 0%, itu bakal tumpul seperti ini. Itu sama aja kalian nggak aktifin paksa pudarnya. Oke, seperti ini ujungnya. Nah, kalau misalnya kita fullin dua-duanya gimana? Panjang awal 100%, panjang akhir 100%, itu runcingnya runcing banget tuh. Runcing banget. Sip lah, udah ngerti ya gimana paksa pudar ini bekerja. Oke. Nah, ini yang sering aku pakai. Panjang akhirnya 40%, panjang awalnya 0%. Oke. Kalian atur sendiri sesuai kenyamanan kalian. Wah. Oke, kalau misalnya stabilisatornya nggak aktif ya jadi nggak rapi-rapi banget gitu buat lingkarannya.
Ya karena aku udah bisa jadi udah lah ya. Oke, lanjut ke pengenalan kanvas. Nah, di sini di latar belakangnya itu ada transparan hitam, transparan putih, dan kanvas putih yang enggak transparan. Oke, transparan hitam itu ya kalau kalian pengen simpan gambarnya format PNG transparan. Nah, kembali lagi ke stabilisator. Tadi kan kita garisnya seketika ya, seketika seperti ini. Nih, coba kalau kita ubah menjadi setelah, metode setelah tuh. Jadi itu correctionnya itu bakal kelihatan kalau kita udah selesai menggarisnya tuh. Kelihatan banget kan? Dilepas jadi correction. Nah, kalau seketika langsung gitu. Langsung breh. Wah. Begitu, oke? Ngerti ya? Ngertilah. Oke, bapak-bapak, emak-emak, nenek-nenek, ini banyak kuasnya ya. Nah, kalau misalnya kuas kalian kekunci, kalian lihat iklan. Nah, iklan. Ntar kuasnya itu bakal bertahan selama 18 jam ya. Ya, seperti itulah. Nah, di sini kita bisa edit kuas sendiri. Nih, pencet tanda panah itu tuh yang kanan. Nah, ntar kita atur deh sesuai keinginan kita. Saat ini aku lagi nggak pengen. Nah, ntar kita bakal pelajari. Nah, lanjut ya, lanjut. Kalian bisa besarin, kecilin kuas kalian ya dengan geser-geser ini. Tuh, ini besar, ini kecil. Nih kecil nih, tuh sampai nggak kelihatan tuh. Nah, yang kanannya itu opacity. Kalau misalnya kita turunin opacity-nya nih, bentar. Kita turunin opacity-nya nih. Nggak kelihatan. Nah, kalau setengah tuh agak pudar. Nah, kita tebelin tuh. Nah, kita perbedaannya sangat mencolok ya. Jadi kalau kalian warnain tuh main-main opacity tuh bagus. Nah, ini buat ngefull sama enggak ngefull gitu dah. Nih, kalau kalian pengen ganti penghapus, kalian tinggal pencet tombol ini nih. Nah, tuh tinggal switch aja, ganti-ganti penghapus, kuas. Jadi nggak ribet. Oke, ini penghapus nih. Nah, sama aja kayak kuas. Kita bisa mengatur penghapusnya juga. Dengan cara edit-edit sendiri, kalian bisa tuh di sini. Banyak fungsinya. Sebelum hamba lanjutin tulis-tulisnya lebih lanjut nih, aku mau bikin gambarnya dulu ya, biar gampang. Oke. Oke, stop. Aku pengen kasih tahu kalau aku copy paste matanya menggunakan lasso. Kita pilih tools lengkapnya, lalu pilih lasso. Terus kita lassoin bagian matanya, lalu kita copy, kita paste, lalu balikan horizontal. Oke, balik. Jadi aku pengen kasih tahu kalau aku gambar nggak pakai sketsa, pengen langsung line art demi durasi. Jadi ini pas pengen bikin rambut nih, kan bertabrakan tuh sama sketsa awal. Jadi aku buat layer baru nih yang di atas itu. Terus yang bawahnya aku turunin opacity-nya biar nggak bertabrakan saat meline art. Lihat. Jadi kita bakal dipermudah dengan layer-layer tersebut. Oke dah, mau lanjut
gambar lagi. Oke teman-teman, gambarnya udah jadi nih. Sekarang kita akan mengulas tools-toolsnya lebih lanjut. Mulai dari tools mengubah ya. Nih toolsnya. Oke, kita pencet. Nah, di tools ini kita bisa menggeser objek kita ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau misalnya ini diaktifkan. Nah, kalau aktif tuh warnanya biru. Kalau nggak aktif, warnanya putih. Coba kalau kita nggak aktifin dua-duanya ya, kita nggak bisa memperbesar, memperkecil, maupun memutar gambar. Nah, kalau icon perbesar kita aktifin, kita bisa memperbesar dan memperkecil gambar. Tuh, seperti ini. Kalau misalnya kita aktifin itu, kita bisa memutar gambar ke kanan dan ke kiri. Seperti ini ya. Nah, tapi kita nggak bisa memperbesar gambar dan memperkecil gambar karena icon perbesarnya kita nggak aktifin. Nah, kalau misalnya kita aktifin dua-duanya nih, kita bisa memperbesar, memperkecil, dan memutar gambar seperti ini. Oke. Terus yang bawahnya itu ada opsi ulangi. Kalau misalnya kita aktifin, ulanginya apa yang terjadi? Coba kita aktifin yuk. Oke, kita aktifin. Nah, kalau kita aktifin ulangi ini, maka gambar kita akan tercopy secara otomatis menjadi banyak. Terulangi, terus terulangi kalau kita perbesar memperkecil gambarnya. Nah, kalau perbesar gambarnya kembali seperti semula. Kalau interpolasi aku nggak tahu itu apa, jadi kita skip aja. Oke, lanjut. Kita ke bentuk perspektif. Nah, perspektif ini bisa kita gunakan untuk membuat pose-pose yang perspektif gitu, dinamik gitu. Kalau perspektifnya kita aktifin, akan seperti ini. Kita bisa menggeser dengan sudut pandang yang begitu dah. Ini berguna buat kalian kalau misalnya buat pose yang rumit gitu. Lanjut, bawahnya ada opsi ulangi lagi. Nah, kalau kita aktifin sama aja kayak yang tadi kita kasih unjuk pertama, tapi bedanya ini bisa diedit-edit. Tuh, sama, tapi yang ini nggak ada opsi lebih lanjutnya kayak ulanginya berapa kali, jangkanya berapa. Gitu, barisnya, kolomnya ada berapa kali. Ya. Tuh, ini bisa kita atur sendiri di sini. Ini jangka, kita bisa geser yang dimana sesuai dan kita gitu. Pokoknya begitu intinya. Oke, lanjut Asmi. Selanjutnya ini bentuk bertalian. Ini berguna buat kalian kalau misalnya pengen buat motif baju. Nah, ini bisa direplika dah. Kita bisa praktekin ke baju. Nah, ini aku ngasal-ngasal aja karena aku males. Kapan-kapan kita akan buat itu ya, sesuatu yang berkaitan dengan ini, ikat bertalian. Ini kalau misalnya kalian pengen warnain rok atau sesuatu kimono gitu, kalau kalian tahu. Pokoknya kapan-kapan aku bakal kasih tahu ya. Kita akan pelajari nanti. Pokoknya ini intinya tuh buat ngasih-ngasih motif gitu di rok kita atau di baju. Nah, ini tuh ada divisi, YX, terus kehalusan. Ini sama aja ini. Yang ulangi ini. Daya, lanjut. Kita ke tongkat sihir. Oke, tongkat sihir ini berguna untuk menseleksi objek seperti ini.
Nah, tongkat sihir ini akan terhambat kalau ada garisnya. Tuh, lihat. Nah, ini berguna buat kalian bikin sesuatu di luar area. Jadi tuh bagian dalamnya enggak kena garis. Tuh, lihat. Karena bagian dalamnya enggak terseleksi. Kalau bagian dalamnya terseleksi, maka bakalan kena. Karena bagian dalamnya enggak terseleksi, jadi bagian luarnya aja yang terwarnai. Ya kan? Ngerti kan? Nah, gimana cara seleksi bagian dalam ya? Pasti capek satu-satu ngeseleksi gitu bagian rambut karena terhambat oleh garis. Pasti capek. Gimana? Caranya sih kita seleksi bagian luar dulu. Kalau udah, kita balikkan area seleksinya. Nah, jadi bagian dalamnya yang terseleksi deh. Tuh, lihat. Kalian paham gak? Paham ya? Nah, udah kan? Terus yang ini bodo amat gak tahu, karena nggak penting juga, oke? Terus ini guna pengenalan celah. Misalnya ada garis yang bolong, maka tongkat sihir akan terseleksi otomatis dengan aktifnya pengenalan celah. Aduh, gini dah, aku contohin. Misalnya aku buat bulat, nah itunya kosong nih. Otomatis kalau garis nggak nyatu gitu bakal bocor kan. Tapi dengan pengenalan celah, akan terhambat boy. Nah kalau pengenalan celahnya nggak aktif, akan bocor boy. Jadi itu gunanya pengenalan celah ya boy. Oke boy. Oh ya, yang nonton kan ada girlnya. Oke girl. Dah ya. Sekarang lanjut ke lasso. Tadi aku udah jelasin di awal lasso ya. Ini sama aja kayak tongkat sihir, menyeleksi gitu, tapi bedanya lasso ini kita bisa seleksi bagian tertentu tuh. Kita bisa bulat gitu. Kayak lasso. Nah, terus kita bisa ubah-ubah deh bagian yang terseleksi dengan lasso itu. Kalau tongkat sihir diklik langsung kena semua. Kalau lasso menyeleksinya sama aja kayak kuas gitu bedanya. Oke, paham lah ya. Oke, balikin kepalanya, oke? Nah, lanjut kita ke filter. Nah, ini banyak banget filternya, mulai dari atur warna, buram, gaya, draw, kecerdasan, udah banyak banget. Jadi ntar aku bikin konten berfokus pada filter. Oke, ini kita lanjut bagian kuas tuh aku pencet. Nah, sama aja. Kita bisa milih kuas di sini maupun di tools lengkapnya. Tuh. Ini banyak kuas, aku udah jelasin tadi. Ngapain dijelasin lagi? Oke ya, kita lanjut. Nah, noda kekaburan spesial. Aku spesial dulu ya, mencet spesial dulu. Nah, spesial ini tuh ya banyak fungsinya kalau dijelasin satu-satu mah. Jadi nanti aku buat konten yang berfokus pada kuas spesial ini. Karena kalau dijelasin dalam satu video nggak cukup boy. Oke, lanjut kita ke ember. Sebelum ke noda, ini ember buat warnain gambar kita dengan cara memilih warna di sini nih. Tuh, habis milih itu muncul roda berwarna tuh. Nah, ini bisa geser-geser gitu tuh, mencet tanda panah itu tuh. Oke tuh. Oke, sekalian ya, aku pengen ngasih tahu trik ngambil warna yang bagus. Ini tuh bagian sini nih. Jangan bagian sini. Oke. Ngejreng banget kalau bagian sini. Woi, nih kita coba. Tuh. Nah, ambil warna tuh bagian sini ya. Sini.
Tuh kan bagus, tuh warnanya nggak ngejreng. Ya, tuh. Bagian sini juga bagus. Nih, kita coba kalau pengen warna yang kalem-kalem. Tuh, bagus kan? Nggak ngejreng. Kita bisa pilih bagian yang atas itu. Pokoknya jangan ke sudut kanan itu deh. Oke lah ya, kalian ngerti lah ya. Oke, kita lanjut warnain dengan baik dan benar. Aku mau milih warna ini. Oke, setelah kita milih warnanya yang bagian masih putih-putih itu kita select juga pakai ember cat. Tuh. Mudah kan? Ting, sip. Kalau misalnya sulit, oh no, aku mewarnai salah layer, yang dimana itu layer land art. Bagaimana ini kawan? Pasti kalau menghapus itu sulit sekali ya. Caranya kita undo aja. Begitu ya kawan. Tuh kembali lagi kan seperti semula. Oh iya, gimana caranya biar saat kita mewarnai nggak bertabrakan sama land art? Caranya tambahin layer. Nih aku udah tambahin. Kalian bisa taruh layernya di bawah maupun atas. Nah, kalau kalian lebih memilih layernya ditaruh bawah, itu nggak berpengaruh apa-apa buat line artnya yang di bagian atas itu. Nah, kalau misalnya kalian pengen taruh atas nih, kalian harus mengubah layernya itu. Nah, aku pengen taruh atas nih, terus aku ubah layernya menjadi gandakan dengan cara pencet itu tuh. Samping alpha lock, pencet aja. Nah, ini kan bagian atas nih. Nah, kalau bagian bawah, layernya cukup normal aja, nggak usah diubah apa-apa, karena nggak berpengaruh pada land art yang bagian atas. Sekarang aku pengen warnainnya dengan taruh land art layer di atas. Terus aku pilih ember cat deh buat warnain. Oke, dari ulang lagi deh, ngisi-ngisi semuanya. Nah, karena kalau kelamaan kalian bisa pakai kuas. Seret. Oke, kalau udah kita rapihin, kita pilih shadingnya dengan pilih warna yang lebih gelap dari warna dasarnya, base colornya. Ini nih base color. Nah, kita tambahin shading dah, nih shadingnya. Oh tidak, keluar garis. Bagaimana caranya agar tidak keluar garis ya kawan? Gampang kok. Kalian bisa tambah layer, lalu pilih pangkasan di layer baru itu. Kalian juga bisa pilih alpha lock. Tuh, jadi nggak keluar garis deh. Yeay. Kalian bisa pilih tambah layer pangkasan atau alpha lock. Kalau aku sih pilihnya pangkasan, karena nanti bisa diubah-ubah lagi. Kalau alpha lock kan harus satu layer dengan warna itu. Oke, kalian juga bisa pakai seleksi gini, pakai tongkat sihir. Tapi menurut aku ribet, jadi pakai pangkasan aja yuk. Saatnya mewarnai. Pam 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 pam. Iya. Kalau semuanya udah kita shading nih, aku pengen pakai kuas airbrush normal agar lebih natural. Nah, kita tap aja pakai airbrush normal nih. Tap. Jadi itu kayak agak natural gitu ya. Bagian-bagian yang sudah tershading itu. Nah, kalau udah, kita pilih bagian yang lebih terang buat di bagian atasnya. Sip. Lalu aku pilih pensil grafit. Cara buat nambahin ke kostum itu ya kalian pilih plus.
Nah, kalau udah tambahin plus, kalian ke kostum. Nah, kalau udah ke kostum tuh brush favorit kalian akan ada di situ. Jadi tuh kalian nggak perlu scrolling gitu. Oke, sekarang aku pengen tambahin highlightnya nih dengan pakai pensil grafit itu. Kalian pilih warna yang lebih terang dari warna dasarnya, terus dibikin kayak gini. Tuh, ikutin aja kalau nggak punya art style, oke? Nah, terus aku hapus deh, soalnya aku tadi habis tambah layer. Kalau kalian perhatiin ya, kalau udah rambutnya jadi bakal begini. Terus aku rapihin lagi deh dengan nambahin detail-detail di rambutnya. Nah, kalau udah aku tambahin highlight lagi dengan menggunakan airbrush normal, lalu pakai warna ungu biar terlihat natural. Terus kita tap-tap bagian bawahnya, bagian bawah aja. Oke, sudah tuh. Setelah itu kita gabungin deh. Terus kita tambahin layer. Nah, ini yang layer ini kita tambahin layer lagi, karena kalau disatuin itu bakalan sulit, nanti bakal nyatu, bertabrakan. Nah, di layer yang baru ini aku pengen warnain kulit. Nah, pewarnaan kulit di bagian oranye sama merah ya. Tuh, lihat. Gitu kalau buat warna kulit. Jangan ke ujung sana. Cukup segini aja. Sip ya, Mamang. Lanjut. Oh iya ya, aku belum kasih tahu kalian gimana caranya masukin warna tertentu ke kotak warna. Caranya tekan aja bagian warna tertentu, nanti muncul tuh kayak gitu nih, muncul begini. Kalian juga bisa pakai penitis mata. Tuh. Setelah kalian itu tuh pilih warnanya, maka warnanya itu akan muncul di kotak itu tuh paling bawah. Kalian pencet. Warna yang udah kalian pilih tadi akan muncul di situ. Terus kita geser deh kayak begini. Apa kalian paham? Oke. Oke, aku udah selesai warnain. Aku pengen tambah layer, terus pangkasan. Lalu aku pilih airbrush normal, pilih warna merah pekat. Terus aku anuin semua nih. Oh tidak, masih ada putih-putihnya. Bagaimana caranya agar tidak ada putih-putihnya ya? Gampang kok caranya. Caranya adalah menseleksi bagian luar. Oke, kita seleksi bagian luar. Setelah itu kita balikan area seleksi. Nah, kalau udah kita matiin semuanya, lalu kita emberin pakai warna putih. Jeng. Sekarang kita aktifin lagi deh, atau kita geser ke paling bawah yang putih itu. Oke, setelah itu kita gabungkan deh. Dan coba kita lihat. Nah, udah nggak ada putih-putihnya. Lanjut, sekarang aku pengen airbrushin pakai warna biru. Kalian pasti bertanya-tanya, gunanya aku kayak gini apa? Biar warnanya nyatu, terus kelihatan hangat. Oke, lanjut. Kalau udah terwarnai semuanya kayak begini, kita turun opacity-nya menjadi 6%. Nah, lihat. Coba kita bandingin. Tuh, lihat. Ada kan perbedaannya? Aku lebih suka warna yang seperti ini, lebih soft gitu. Kita hapus seleksi. Nah, udah bagus kan? Kalau udah, ubah kanvasnya menjadi latar belakang hitam. Terus
kita ubah garis line artnya sesuai warna yang kita mau. Misalnya nih, kulit, kita warnain garisnya menjadi coklat seperti ini. Terus rambutnya biru, kita warnain garisnya menjadi biru tua gitu, biar masuk aja. Kalau garisnya hitam semua agak monoton. Jadi lakukan ini dengan cara tambah layer, lalu pangkasan ke bagian line artnya. Oke, aku pengen ngelakuin ini sampai ke semua garis sudah terwarnai. Oke, udah. Sekarang kita lanjut ke tools text. Nah, teks ini buat nulis teks kayak biasa. Bisa juga buat bikin watermark. Nih, aku pengen atasin dulu teksnya biar kelihatan ya. Terus kalian kasih gaya di teks tersebut nih. Banyak banget fontnya, kalian bisa pilih. Wow, banyak banget. Kalau udah kalian unduh, kalian jangan lupa beri favorit biar gampang dicarinya font favorit kalian. Nah, ini aku pengen pakai font ini. Terus di bagian gaya ini, itu tuh buat coret-coret gitulah. Ini buat ukuran. Kalau ini buat mengubah warna teks. Kalau di bagian gaya tuh, ngubah warna teks dan luar teks. Nah, kalau misalnya ininya lebar, ya begitu. Nah, ini buat latar belakang teks. Ini kan 0%. Kita geser 100%. No. Jadi ada latar belakang gitu. Kalau misalnya kita aktifin, daya ini teks kalian observasi sendiri aja, nggak penting-penting banget buat gambar. Kalau buat komik pasti penting. Jadi nanti kita bakal berfokus di situ nanti. Nah, ini buat jarak spasinya, ini jarak kolomnya. Sip. Langsung aja kalau kita udah cocok, langsung centang ya. Oke, sip, ini teks aku udah cocok. Aku pengen turunin opacity-nya biar nggak terlalu pekat. Nah, lanjut lagi. Nih, kalau kembali nih, kita bisa simpen gambar. Aku pengen simpen jadi PNG transparan. Jadi kita harus pastikan nggak ada warna putih. Dengan cara menghapus tuh, ubah menjadi penghapus gitu. Kalau udah, kita save gambarnya. Terus kembali ke galeri saya. Sip. Nah, kalian lihat tuh, ada waktunya. Itu waktu pengerjaan aku nganuin gambar itu. Itu dibacanya 1 jam 18 menit, bukan 1 menit 18 detik. Oke, sekarang lanjut kita ke bagian bingkai. Nah, bingkai ini buat kalian buat komik gitu. Ini buat ruang horizontal, ruang vertikal, terus ketebalan bingkai. Warna tepiannya kita bisa ubah menjadi warna apa aja. Nanti bakal ada tekniknya kalau pengen buat komik pakai cara bingkai ini. Nah, ini udah aku kasih tahu latar belakangnya. Nah, udah nggak ada lagi kan? Yap, sebagai akhir video ini aku pengen ngasih tahu palet warna aku. Nih, aku udah kasih tahu kan caranya dengan menekan warna tertentu, langsung warna tersebut akan kita pegang. Oke. Mau tau nggak? Kita bisa pakai filter buat nganuin palet.
pilih pikselisasi, terus pilih titik heksagonal. Nanti muncul palet-paletnya. Tapi dirasa ribet ya. Jadi kita pakai penitis mata aja. Seperti ini. Oke, paletnya udah semua, lihat. Jeng jeng. Sekarang lanjut. Kita menuju ke pengaturan kanvas. Di sini ada ubah ukuran kanvas. Kalian bisa ubah ukurannya. Jeng jeng jeng. Maksimal tuh nggak tahu. Tuh maksimal 24.092. Nggak tahu. Terus kita bisa pangkas kanvas kita. Terus kita bisa ubah ukuran kanvas kita. Kita bisa putar kiri, putar kanan, balik kiri, balik kanan. Oke, tuh seperti itu ya kawan. Kalian mengerti kan? Oke, lanjut kita ke kembali galeri saya. Kita bisa ngasih judul karya kita menjadi berjudul, BTW ini bukan Sumi masih SMP. Ini Dewi Dewita, adiknya Sumi. Sekarang dia telah pergi. Nah, kita bisa ngelihat speed pen gambar kita dengan jendela. Maka speed pennya itu dilihatin tools-toolsnya. Oke, ini kembali. Kalau misalnya tanpa jendela atau lihat fiksasi bakal seperti ini. BTW ini speed pen Sumi yang waktu coloring. Kalau untuk menggambarnya ada di sini, Sumi pisah. Gitu. Nah, kalian udah ngerti kan gimana cara menggunakan Ibis Pen? Nah, kalian bisa bagikan gambar kalian. Kalian bisa bagikan juga file kalian dengan mencet itu tuh, karya seni IPV. Kalian juga bisa bagikan ke Photoshop dengan format PSD tadi. Nih, kalian bisa simpan foto PNG, JPEG maupun MP4. Oke, terima kasih. Sumi mohon pamit.